Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin mengupdate analisa saham Goto ya, yang sebenarnya sudah dirilis tanggal 7 April. Hari ini tanggal 7 Mei saya analisa ulang karena sudah rilis laporan kuartal 1 2023. Ya, terakhir hari Jumat harganya turun 2,75% ke 106 per lembar saham. Ini merupakan saham yang memiliki notasi khusus ya. Perusahaan ini tercatat menerapkan saham dengan hak suara multiple, artinya ada beberapa pemegang saham yang memiliki hak suara multiple atau lebih tinggi daripada kepemilikannya hak suaranya. Ya, sehingga dia bisa mengambil keputusan meskipun jumlah sahamnya itu tidak memenuhi syarat, namun hak suaranya dilipat gandakan ya, supaya tetap bisa mengambil keputusan. Oke, untuk kinerja harga sahamnya masih belum jauh berbeda dengan video saya sebelumnya 1 bulan yang lalu ya, masih negatif semua. Year to date 2023 sudah naik 16,48% ya, tertinggi setahun terakhir 416, terendahnya 81. Ya, yang company background ya, jadi intinya ini perusahaan teknologi ya, teman-teman sudah tahu semua ya, Goto itu ada Gojek, ada GoPay, dan ada Tokopedia. Ini listing baru April 2022 dengan IPO price-nya 338. Jadi kalau teman-teman beli di harga IPO dan tidak dijual sampai saat ini, itu teman-teman masih sisa 31,4% ya dananya. Oke, ini adalah sekilas tadi sudah sebutkan ya bahwa Goto ini memiliki ekosistem ya. Yang pertama financial technology ya, ini eh, GoPay ya, kemudian ada Tokopedia, ini apa? E-commerce, kemudian ada Gojek on demand. Kalau Gojek on demand ada Gojek, ada GoFood ya, ada Gokar ya, segala macam mestinya teman-teman sudah familiar. Nah, kita akan masuk ke kinerja kinerja perusahaannya update teman-teman ya. Untuk kuartal 1 itu naik teman-teman ya, secara pendapatan naik cukup oke, laba kotornya pun naik signifikan meskipun laba usahanya masih turun. Ya, tapi paling tidak ini sudah lebih baik daripada kuartal 1 2022. Ya, laba bersihnya pun juga sama ya teman-teman ya. Di kuartal 1 sudah rugi kira-kira minus 4 triliun. Ya, yang sebelumnya setahun yang lalu 2022 itu ruginya 40 triliun. Jadi ini kuartal 1 oke lah ya, baru 10%-nya. Kan kalau misalnya sama dengan yang tahun lalu harusnya 25% ya. Ini baru 10%-nya, artinya ada peningkatan dari sisi kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang turunnya dari beban pokok penjualan teman-teman ya. Beban usahanya juga turunnya cukup drastis ya. Beberapa waktu yang lalu sih saya sempat baca ya, ada yang protes karena apa? Biaya layanan di Tokopedia dinaikkan lagi ya. Yang tadinya 1.000 jadi 2.000 kalau nggak salah ya. Itu dalam upaya untuk menghasilkan profit ya. Pastinya sebagai seorang investor kita senang teman-teman ya, kalau teman-teman memiliki sahamnya senang dengan itu. Namun kalau sebagai pelanggan atau customer dari Tokopedia tentu saja itu hal yang kurang menyenangkan ya, karena harus membayar lebih 1.000 meskipun cuma 1.000 ya. Oke, untuk penghasilan beban lain-lain ini masih negatif 2,7%. Ya, laba bersihnya ini masih negatif meskipun sudah turun ya dibanding kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini pendapatan di kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022 ya. Secara pendapatannya naik 122,6%, laba kotornya pun naik ya signifikan 602,9%, laba usahanya turun ya. Laba usahanya turun, ruginya turun maksudnya ya teman-teman ya. Jadi sehingga di sini naik 48,1%. Jadi ini positif ya meskipun masih rugi. Ya, laba bersihnya pun demikian ya, turun 41% teman-teman ya. Jadi memang komitmen dari para direksi Goto untuk mencetak laba ini tercermin ya di laporan keuangan kuartal 1. Tercermin meskipun masih rugi namun sudah berkurang kerugiannya. Untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat, price to book value-nya dari 1,02 ya. Ini lebih tinggi daripada tutup tahun 2022 dan pernya juga lebih dalam ya, minus 8,13 dibanding dengan tutup tahun 2022. ROE-nya sendiri negatif 30,16%. Jadi ini masih tetap dalam kondisi yang tidak baik, teman-teman ya.
Oke, untuk dividen belum pernah membagi dividen ya. Kita akan skip aja. Untuk seasonality bulan April kemarin ditutup negatif 4,59% dan Mei ini sudah naik 1,92% ya. Namun datanya masih terlalu dini teman-teman ya. Jadi nggak bisa dibuat analisa. Nah, ini adalah ke pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya ini cukup banyak ya, sangat banyak sekali yang ada founder-founder di sini. Ada Goto People First Fund, ya, ada SWT Singapura, ada Taobao China Holding ini apa miliknya Alibaba, ya. Untuk jumlah pemegang sahamnya ini sayang belum update yang bulan April ya, padahal sangat penting itu datanya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, nanti kita akan update di laporan kuartal 2 ya di 2023 ya. Apakah bertambah atau berkurang ya. Namun kalau kita melihat di sini ya nanti kita akan lihat ya karena ini investor asing masih jual terus di sini teman-teman ya. Kemungkinan bertambah kemungkinan teman-teman ya. Oke, ini dari Oktober ke Maret masih bertambah cukup signifikan ya. Dari 258 jadi 310 ya masih sangat signifikan. Kemudian partisipasi investor asing di sini cukup oke ya, rata-rata 29,81% dari kuartal 4, kuartal 1 dan kuartal 2 2023 ya. Jadi investor asing cukup berpengaruh di pergerakan saham Goto. Nah, ini adalah pergerakan atau perpindahan saham Goto selama setahun terakhir dari April ke April ya, 2022 ke 2023. Kalau kita lihat seperti seperti video sebelumnya ini terjadi anomali data karena di bulan di bulan November ya itu ada lock up ya, ada lock up saham sehingga sahamnya bertambah 1 triliun teman-teman ya dari cuma 50,8 miliar jadi 1,1 triliun. Ya, jadi datanya ini sangat sulit dianalisa. Nah, kita akan melihatnya dari Desember aja teman-teman setelah di lock up dibuka ya dari Desember sampai April. Ya, kalau kita lihat di sini eh terlihat kepemilikan investor asing juga mendominasi teman-teman ya tadi secara partisipasi juga oke, secara kepemilikan juga oke. Jadi investor asing memang memiliki kepentingan yang lebih besar di saham Goto. Ya, kalau kita lihat investor retail lokal kita bertambah teman-teman ya. Dan ini lihat ya dari bulan Maret ke April bertambahnya cukup signifikan. Jadi saya yakin kemungkinan besar dari April ini jumlahnya akan bertambah lagi ya. Karena secara kepemilikan ini bertambah teman-teman ya dan nambahnya cukup signifikan bertambah 0,5%. Ya, siapa yang pemain besar yang sedang buang ini adalah corporate atau perusahaan asing ya. Kalau nggak salah ada apa dari Singapura itu teman-teman ya. Nah, saya lupa namanya ya. Yang sedang buang barang secara konsisten setiap bulan dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret sampai sampai April ini konsisten buang barang terus. Kemudian ada foreign others juga ya, yang buang barang. Jadi ini masih terjadi distribusi dari Desember ke April ya. Dan investor retail lokal kita menambah kepemilikannya cukup signifikan di bulan April. Oke, untuk bulan Mei sendiri kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kalau kita lihat dari broker summary ini sebenarnya lebih cenderung ke ada distribusi ya, namun ternyata kalau di top 3-nya malah small accumulation. Jadi saya putuskan ini terjadi netral aja teman-teman ya. Terjadi netral aja sejak 2 Mei harganya turun, naik, turun ya. Jadi sedang ini uang investor asing juga nggak bertambah, nggak berkurang di sini. Jadi ini masih netral nih di bulan Mei ya. Eh, apakah akumulasi atau distribusi belum kelihatan. Nah, ini adalah analisa teknikal yang saya sampaikan pada saat bulan lalu ya tanggal 7 April ya. Saya berprediksi dia akan turun ke 81 ya. Dan ini di situ waktu itu tanggal 6 April ya, tanggal 7 April dia turun namun nggak sampai 81 teman-teman ya. Terus dia rebound lagi dan menembus garis resisten 101 lagi. Ya, kemudian ini sekarang harganya dari 106. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana ya? Karena ini masih ranging aja di 81 sampai 128. Dan tadi kita belum belum tahu bulan Mei ini apakah akan distribusi atau akumulasi lagi. Namun ini pastinya akan ranging. Jadi harganya mungkin akan bergerak di antara 81 sampai 128 aja, teman-teman ya.
Kalau prediksi saya, kalau seperti ini tadi ya, dari Bandara Moloki ya, dia terjadi markup, kemudian dia akan jual. Jadi kemungkinan dia akan melanjutkan distribusi menurut saya. Jadi dia menaikkan harga di sini ya, investor asing di sini menaikkan harga hijau, harganya dinaikkan, kemudian besoknya dijual di jumlah yang sama. Ya, ini tinggi barnya sama teman-teman ya. Jadi dia masih kemungkinan ada indikasi masih mau distribusi. Ya, kalau mau distribusi, ya kemungkinan harganya akan dinaikkan lagi ya. Bisa jadi naik ke 128 lagi. Ya, ini coret-coretan saya lanjutan ya. Namun dia akan turun lagi ya. Arahnya tetap menurut saya akan bisa ke 81 ya. Oke, jadi ini cuman coret-coretan untuk seru-seruan aja teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi di kuartal 2 apakah betul coret-coretan ini ya. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya tadi secara fundamental, kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik ya, evaluasi masih mahal dan karena masih merugi teman-teman ya. Belum pernah bagi dividen. Untuk seasonality data juga belum cukup untuk analisa. Bandarmologi tadi dari Desember ke April sedang terlihat distribusi 1 sampai 7 Mei terlihat netral, namun ada indikasi akan melakukan melanjutkan distribusinya. Secara teknikal masih sama dengan bulan yang lalu, ini masih ranging aja di 81 sampai 128. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham Goto ya, teman-teman silahkan melakukan analisa sendiri kalau mau menjual atau membeli saham Goto ya. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham Goto, semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.